Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Indosat. Saham Indosat hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 6.500. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren Indosat saat ini masih oke. Sebelumnya jika kita lihat Indosat sempat turun lumayan dalam di bawah garis EMA 50, tapi pada saat turun menyentuh garis EMA 150, Indosat masih bisa bertahan. Saat itu mulai bergerak sideways dan saat ini telah naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi untuk garis EMA 50 saat ini masih berupa support di sekitar harga 6.250, sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 5.750. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, tren Indosat untuk jangka menengah masih oke. Jadi masih belum bergerak downtrend. Dan jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin membuat Indosat berada tepat di resisten berikutnya di harga 6.500. Jadi sebelumnya ini merupakan resisten yang gagal ditembus oleh Indosat. Saat ini Indosat kembali menyentuh resisten ini. Tapi secara tren Indosat sudah lebih oke karena Indosat sudah berada di atas garis EMA 50 kembali. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga garis MACD-nya mulai mengarah ke atas. Dan kemarin jika kita lihat berita ini, Indosat digandeng oleh Kementerian Investasi untuk membentuk aplikasi. Jadi membentuk OSS RBA, merupakan aplikasi untuk perizinan. Dan ini merupakan salah satu sentimen positif untuk saham Indosat saat ini. Jadi secara tren bisa kita lihat Indosat mulai bangkit kembali. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai akumulasi. Sedangkan asing satu minggu terakhir ini terlihat mulai keluar dari saham Indosat. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Indosat di sekitar harga 6.000 atau di sekitar garis EMA 150, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold karena trennya sudah mulai mengarah ke atas kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang hari Senin depan baru mau entry, karena saat ini berada tepat di resisten, sebaiknya wait and see dulu. Apabila Senin depan terkonfirmasi berhasil break dari garis resisten harga 6.500, teman-teman bisa ikutan entry karena target berikutnya adalah di resisten di harga 7.250. Bisa kita lihat dua kali Indosat gagal break dari resisten ini, satu mulai bergerak turun. Jadi saat ini harga 7.250 merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham Indosat. Tapi untuk lebih amannya adalah walaupun berhasil break, teman-teman bisa tunggu kembali Indosat terkena pullback atau meretest kembali garis EMA 50 dan rebound, baru teman-teman entry apabila teman-teman mau mendapatkan di harga yang lebih rendah. Jadi semua balik lagi ke strategi teman-teman, mau buy on breakout karena saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali, atau tunggu dia retest kembali karena saat ini baru berhasil break dari garis EMA 50. Jadi memang masih ada potensi untuk meretest kembali garis EMA 50 ini. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ACST. Saham ACST hari Jumat kemarin masih ditutup turun 5% lebih ke harga 268. Jika kita lihat di grafik, ACST dalam beberapa minggu terakhir ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150. Memang secara tren sudah mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend, teman-teman bisa lihat. Saya kecilin gambarnya. Sebelumnya bergerak sangat downtrend. Saat itu mulai rebound, berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini jika kita lihat berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 tetapi masih gagal break. Dan selalu saya jelaskan ke teman-teman di setiap analisa saya, apabila sebuah saham downtrend, saya pribadi akan tunggu dia break dari garis EMA 150 kembali, baru saya anggap itu mulai uptrend. Selama masih gagal break dari garis EMA 150, itu belum uptrend. Karena apabila gagal break, masih akan sideways.
selama dia berada di atas garis EMA 50. Jadi saat ini jika kita lihat ACST masih berada di atas garis EMA 50. Jadi gagal break turun ke garis EMA 50 masih bisa bertahan atau rebound, tapi pada saat naik selalu gagal break turun kembali. Jadi gagal break resisten, tapi saat turun ke support masih bisa bertahan. Dan ini bisa kita lihat candle berada di atas garis EMA 150, tapi ini belum terkonfirmasi break. Jadi ini yang selalu saya jelaskan berulang-ulang ke teman-teman maupun viewer yang selalu menonton channel ini. Karena memang ini belum terkonfirmasi break, masih ada potensi untuk turun. Apalagi jika kita lihat, saya paling tidak suka dengan candle yang shadow ke atasnya sangat panjang. Ini menandakan kekuatan dorongan ke atas melemah. Ini juga sama, mendorong ke atas masih melemah, ini juga sama melemah, sehingga masih sulit untuk bergerak naik. Jika untuk kita lihat garis EMA 50 saat ini di harga 254. Jadi support di harga 254 atau di garis EMA 50-nya, sedangkan untuk garis EMA 150 jika kita lihat di harga 276. Jadi hari Jumat kemarin saham ini sempat naik menyentuh harga 300, tapi masih ditutup di bawah garis EMA 150. Jadi di atas garis EMA 150 memang masih ada resisten berikutnya di harga 300. Jadi secara tren saat ini mulai sideways kembali setelah sebelumnya mulai bergerak naik. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai sideways kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 5% ini disertai distribusi. Memang ini kesannya seperti akumulasi, tapi jika kita cek untuk net volumenya bisa teman-teman lihat ini distribusi dengan jumlah besar. Dan asing juga hari Jumat kemarin keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman ingin membeli saham ACST, ini masih layak untuk kita masukkan ke watchlist. Jadi kita tunggu ACST terkonfirmasi break dari harga atau di garis EMA 150 baru teman-teman entry, atau mau tunggu dia naik di atas harga 300 baru teman-teman baru mau entry untuk lebih aman juga oke. Tapi selama dia masih bergerak sideways seperti posisi ini, apabila dia beberapa kali gagal break dari garis EMA 150, ada potensi ACST untuk turun menyentuh garis EMA 50 dan malah break dari garis EMA 50. Jadi walaupun saat ini kita masih bisa swing dengan beli di daerah support dan take profit di daerah resisten, tapi hati-hati karena garis EMA 50 sudah dekat dengan garis EMA 150. Apabila kita mau swing pun, ini range-nya sudah mulai memendek. Jadi bisa saja kita beli di daerah sini, belum sempat take profit, dia sudah mulai turun kembali ke daerah supportnya. Jadi mesti hati-hati pada saham ini. Jadi apabila berhasil break, akan mulai uptrend, kita bisa ikutan entry, tapi hati-hati apabila masih gagal break terus minggu depan, ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50. Berikutnya saya menganalisa saham Sido. Saham Sido hari Jumat kemarin ditutup naik 0,63% ke harga 805. Jika kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini Sido memang terlihat bergerak sideways, tapi masih bertahan di atas support di harga 800. Dengan resisten berikutnya jika kita lihat berada di harga 830. Yang memang selama dari bulan September tahun lalu, Sido kesulitan untuk naik di atas harga 830 ini. Jadi harga 830 saat ini merupakan resisten yang sangat kuat. Dan untuk tren bisa kita lihat Sido saat ini masih bergerak uptrend. Karena sudah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150. Jadi ini bisa teman-teman jadikan untuk contoh kasus, sama seperti ACST tadi berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 masih gagal. Tapi untuk Sido ini bisa kita lihat berusaha untuk naik beberapa kali gagal, tapi pada saat di posisi sini sudah terkonfirmasi break, langsung mulai bergerak uptrend. Dan garis EMA 50 yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 150 setelah terkonfirmasi break langsung berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi secara tren untuk jangka menengah Sido sudah mulai bergerak uptrend kembali. Yang dari sebelumnya bergerak downtrend saat ini mulai bergerak uptrend. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin disertai akumulasi dengan jumlah besar. Dan menariknya jika kita lihat juga asing 3 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Sido. Jadi menarik untuk kita amati. Sido masih ada potensi saya lihat
naik mengetes resisten di harga 830. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Sido di bawah harga 750, pada saat dia masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Karena sampai saat ini garis uptrendnya belum patah. Jadi apabila teman-teman mau trailing stop, bisa trailing stop di harga 800 atau 700 atau 765 atau di garis EMA 150-nya. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, sahamnya masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 800 yang merupakan support kuat saat ini. Jadi apabila Sido dalam minggu depan sempat menyentuh harga 800 dan masih bisa bertahan, teman-teman bisa ikutan entry dengan target take profit di harga 830 apabila teman-teman memang rencananya trading jangka pendek, karena ini merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham Sido. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Bevin. Saham Bevin hari Jumat kemarin ditutup turun 0,91% ke harga 1090. Jika kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini memang Bevin terus bergerak turun. Karena gagal naik melewati resisten yang saat ini di harga 1200. Jadi berusaha untuk naik di atas harga 1200, gagal break dan saat ini mulai bergerak turun atau terkena pullback. Untuk support terdekat jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 1080. Sedangkan untuk support yang lebih kuat lagi di support psikologis di harga 1000. Dan untuk support EMA 50 jika kita lihat berada di harga 910. Dan support untuk EMA 150 di harga 765. Jadi secara tren memang saat ini Bevin masih bergerak uptrend. Jadi walaupun satu minggu terakhir ini bergerak turun, secara tren dia masih uptrend. Dan untuk garis MACD jika kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih disertai distribusi. Sedangkan asing terlihat mulai masuk kembali membeli saham ini. Setelah sebelumnya jika kita lihat asing terus melakukan distribusi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman baru mau entry, saat ini kita bisa tunggu di daerah support di harga 1080 atau di harga 1000. Jadi karena saat ini masih ada candle merah, kita tunggu sampai ada candle hijau di daerah supportnya untuk entry. Karena memang saat ini trennya masih uptrend, sehingga memang masih ada potensi untuk rebound dari daerah support dan melanjutkan kenaikan. Tapi apabila mau lebih aman, saya lebih menyarankan untuk tunggu di sekitar support di harga 1000. Walaupun mungkin support di harga 1000 tidak sempat dicapai dalam satu minggu ke depan, karena memang masih ada potensi untuk rebound dari support di harga 1080. Tapi ingat, apabila kita berhasil lihat Bevin berhasil rebound dari support di harga 1080 dan kita entry, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 1200. Karena resiko kita entry di posisi sini akan lebih besar daripada kita entry di sekitar harga 1000 ini. Jadi ada dua pilihan. Saat ini kita tetap harus wait and see karena secara trend dia masih turun dan di broker summary masih distribusi, sehingga memang masih ada potensi untuk turun. Tinggal kita lihat berhasil bertahan di atas support ini atau bertahan di atas support ini. Apabila kedua support ini terlewati, hati-hati, berarti uptrend Bevin telah patah. Jadi selama dia masih bertahan di atas harga 1000, garis uptrendnya masih ada potensi untuk lanjut. Tapi apabila harga 1000 terlewati, walaupun masih ada potensi untuk rebound dari garis EMA 50, tapi secara tren dia sudah tidak uptrend lagi. Jadi apabila berhasil rebound dari garis EMA 50 pun, trennya sudah mulai sideways. Jadi harus hati-hati. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.